Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi Observable Properties di Kotlin. Salah satu standar library yang disediakan oleh Kotlin untuk melakukan delegasi juga di properties, yaitu adalah Observable Properties. Sebelumnya kita udah bahas salah satunya tentang lazy. Nah, sekarang kita akan bahas yang lainnya tentang delegation di properties, yang namanya Observable Properties. Nah, dengan observable properties, kita bisa tahu properties value sebelum dan juga setelahnya ketika diubah. Nah, sebenarnya ada lebih detail lagi tentang observable, cuma nanti ya akan kita bahas di materi generic programming. Nah, sekarang kita bahas tentang observable properties ini versi paling sederhananya, yaitu mendeteksi perubahan ketika si properties itu dirubah. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita deklarasikan variabelnya. Cuma karena observable properties ini digunakan untuk mendeteksi perubahan value-nya. Jadi teman-teman pastikan kalau ini adalah var ya, karena kan kalau val dia nggak bisa dirubah. Jadi percuma teman-teman bikin delegation ternyata nggak bisa dirubah. Nah, kalau var dia bisa dirubah. Jadi nanti di sini kita tahu property dan juga old value dan new value. Jadi caranya kita deklarasikan propertiesnya by delegates.observable. Nah, ini value awalnya teman-teman mau apa? Contohnya di sini saya ambil dari constructor. Habis itu saya bikin lambda di sini, di mana lambdanya ada 3 parameter. Parameter pertama adalah property name-nya. Parameter kedua adalah old value-nya. Parameter ketiga adalah new value-nya. Lalu di sini teman-teman bisa ngelakuin apapun itu di lambdanya. Contohnya di sini saya ngeprint property change from old value to new value. Kita coba praktekkan. Jadi yang di account di sini ya, kita akan tambahkan lagi file, misalnya apa ya, description misal aja, tipe datanya string. Di sini kita tambahkan dari description di sini, misalnya description string ya, tambahkan defaultnya misalnya 0. Lalu di sini sama dengan observables. Oh, tidak ada. Namanya apa ya? Oh, delegate, sorry. Delegates titik observable. Initial value-nya apa? Misalnya saya pakai description sesuai dengan constructor. Oh, di sini tinggal kita masukkan si lambda-nya, di mana lambda-nya adalah property old value sama new value. Di sini saya cuma ngelakuin print line aja, misalnya. Sorry. Kenapa keluar ini? Lalu kita masukkan Oke, ada yang salah kah? Sorry, pantesan ya terjadi error kayak gini. Ternyata saya lupa nambahin ini, harusnya by. Setelah itu property. Ini banyak ya, teman-teman bisa contohnya masukkan property.name change from old value to new value. Nah, jadi seperti ini misalnya. Nah, sekarang kita coba observable properties, tambahkan main file account sama dengan account. Lalu misalnya kita ubah account titik description sama dengan contoh.
Oh, ini file ya, harusnya var, sorry. Biar bisa dirubah. Kalau file ya percuma ya, nggak bisa dirubah. Habis itu, kita nggak ngelakuin apa-apa, coba kita lihat hasilnya. Nah, lihat, description is changed from, cuma di sini kan string kosong ya, itu contoh. Karena di sini pertama kali dibuat adalah defaultnya string kosong. Nah, sekarang kita coba ubah lagi, contoh misalnya diubah, lalu description hello world, kita lihat hasilnya. Nah, lihat, semuanya dieksekusi ya. Jadi description is changed from string kosong to contoh, ini berubah dari contoh ke diubah, ini diubah ke hello world. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan delegation properties. Bukan delegation properties ya, observable properties. Jadi kita bisa ngedetect perubahan terhadap sebuah properties menggunakan delegation di properties. Ini sebenarnya contoh sederhana doang, sebenarnya bakal kompleks banget kalau teman-teman lihat itu si observable ya. Dia balikannya itu mana ya? Nah, ini read write property, dimana di sini ada generic parameter, dan mungkin kalau sekarang teman-teman belum ngerti tentang generic programming agak sedikit bingung. Nanti kita akan bahas di generic programming. Lihat. Jadi sebenarnya ada sebuah interface namanya read write property. Jadi ini lebih kompleks lagi sebenarnya ya, ada get value, ada set value, dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas di materi generic programming lebih detailnya. Next, kita akan bahas tentang destructuring declaration.